kita bantah dengan dalil kitab sucinya nabi-nabi Bani Israel, tokoh-tokoh Bani Israel dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 6. Saya bacakan teman-teman ya, saya bacakan. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Ini sejalan dengan Islam ya teman-teman. Dengan amal perbuatan dosa diampuni, dan kalau orang takut dengan Tuhan maka secara tidak langsung orang akan menjauhi dari kejahatan. Bentar ada telepon. Nanti izin masuk ya. Uni sebentar aja nih teleponnya. Nanti izin masuk ya Uni ya. Ya. Nah, itu satu ya. Yang pertama, saya sedang menunjukkan bahwa Ibrani pasal 9 nomor 22 itu adalah pengajaran Paulus yang dibantah oleh Amsal pasal 16 ayat 6, dibantah lagi oleh Yesus sendiri. Dan ini menariknya penjelasan Bapak nih. Lukas pasal 7 nomor 47, lalu Bapak bilang, ya, yang mengampunikan adalah Yesus. Pak, justru ini menunjukkan bahwa Paulus telah berbantah-bantahan dengan Yesus. Paulus katakan tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Tapi ternyata Yesus bisa mengampuni tanpa tertumpahnya darah. Ini poin saya. Poin saya di sini. Dosa waris diajarkan Paulus. Dalam kitab Ulangan dikatakan tidak mungkin bapak dihukum karena anak, dan begitu pun sebaliknya. Ini berbantah-bantahan nih Pak. Paulus itu baru hadir setelah Yesus katanya naik ke surga. Mengaku bertemu Yesus dengan dua kesaksian yang bertentangan. Setelah Yesus mengatakan hati-hati ada nabi palsu. Matius 23 nomor 16. Silakan Bapak baca. Ini menarik nih. Ini klimaks saya dan mungkin menjadi next topik buat kita berdua, karena saya juga nggak mau mutar-mutar di sini aja. Saya sudah membuktikan bahwa Ibrani pasal 9:22, doktrin Kristen, fundamentalnya Kristen telah dibantah oleh Amsal 16 ayat 6, Yesaya tadi yang saya bacakan, kemudian Lukas pasal 47, bahwa tidak ada penumpahan darah pada saat ada pengampunan. Justru Bapak berkelit dengan mengatakan, ya karena kan dia Tuhan bisa mengampuni. Hello, kalau begitu berarti Paulus tidak sesuai dengan pengajaran Yesus. Karena ternyata Tuhan bisa mengampuni tanpa darah. Nah, lalu topik selanjutnya. Kenapa saya katakan, saya tegaskan bahwa Paulus ini adalah ajaran yang bertentangan dengan Yesus secara indikator, karena saya ingin Bapak jawab satu pertanyaan saya, silakan. Tapi nanti ini menjadi next topik, setelahnya nanti Bro Admin dulu, saya istirahat sebentar. Bro Admin nanti menanggapi saya, Alfi nanti mungkin masuk, tapi saya mau menunjukkan kenapa. Apa topiknya Mbak? Bapak, saya dengarkan saya ini. Ya. Saya sudah tunjukkan ya, ada perbantahan antara pengajaran Paulus dengan pengajaran Nabi Israel dan juga ajaran Yesus. Ya, itu buktinya saya menggunakan dalil, bukan menggunakan doktrin. Bapak menjawab dengan doktrin, is okay, nggak masalah, itu kalian Kristen. Kenapa terjadi pertentangan antara Ibrani 9:22 dengan nabi-nabi Israel? Karena kalau Bapak telusuri Matius 23 nomor 16. In the TikTok right now. I take it first. Wait. Ya, di mute aja Pak Jo, ya. Matius pasal 23 nomor 16 ya. Saya bacakan Pak. Ini alasan indikator. Saya membacakan indikator ya Pak. Nanti di mana konklusi akan saya dapatkan ketika Bapak menjawab pertanyaan saya. Setelahnya nanti Alfi masuk dan Bro Admin. Matius pasal 23 nomor 16. Nomor 16 ya. Baik, saya bacakan Pak. Perikopnya ini, menurut standarisasi kekristenan, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di dalam perikop ini ada satu diksi yang ingin saya tanyakan ke Bapak nanti, tapi saya bacakan dulu. Ini alasan kenapa Ibrani dengan ajaran lain bertentangan, dengan Yesaya bertentangan, dengan Lukas bertentangan. Karena gini Pak, kata Yesus begini, celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta, ya, yang bersumpah demi bait suci. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, sementara kebodohan dibela oleh Paulus seperti tadi di awal diskusi kita, ya. Kemudian mana lagi ya? Mana dia? Bentar. Di ayat kedua-tiganya, di sini Yesus sedang mengutuk orang-orang ahli Taurat ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik sebab persepuluhan. Lanjut. Bentar, saya tunjukkan dulu yang paling penting itu adalah ini. Sabar ya Pak. Ini nanti menjadi topik kita setelah Bro Admin dan Alfi masuk. Biar mereka juga ikut berbicara.
Tiga kan, Mbak? Ya, dia Matius 23. Nah, ini dia. Saya bacakan kembali dalil yang eksplisit. Matius 23 nomor 15. Silakan Bapak baca. Itu yang paling penting. Saya bacakan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Maka pertanyaan yang muncul dari ayat ini sebagai pembuktian dari kenapa Ibrani 9:22, kenapa semua pengajaran Paulus bertentangan dengan Yesus dan juga kitab para nabi. Maka saya menemukan indikator. Kenapa? Karena dalam Matius 23 pasal 16, Yesus mengatakan ada ahli Farisi, ada ahli Taurat dari sekte Farisi yang mengajarkan agamanya, mengarungi lautan dan samudra, yang kemudian mentaubatkan satu manusia, yang mana manusia ini dan orang-orang yang mengikuti orang ini menjadi manusia terjahat di segala peradaban, di semua peradaban, atau menjadi manusia terjahat sepanjang hidup, ya, lebih jahat daripada si ahli Taurat yang Farisi ini. Maka pertanyaan saya adalah, siapakah orang yang dimaksud Yesus yang adalah ahli Taurat dari sekte Farisi, sekte sesat, yang membawa agama baru yang bertentangan dengan Yesus dan nabi-nabi lainnya, yang kemudian ketika pengikutnya ini menjadi orang terjahat di muka bumi selain Paulus, Pak? Silakan dijawab namanya, nama orang. Kalau tidak ada satupun nama tokoh yang dari sekte Farisi membawa agama baru dan agama ini menjadi asbab kejahatan di muka bumi, jangan katakan Yesus ini salah menubuatkan, Pak. Jangan katakan bahwa tidak pernah terjadi hal ini, karena Yesus sudah mengatakan. Masa dia bernubuat tapi gagal? Celakalah hai kamu pemimpin buta, ahli Farisi. Maka tunjukkan satu orang Farisi sesat, orang sekte Farisi yang mengaku murid Yesus karena dia serigala berbulu domba, mengajarkan agama baru yang pengikutnya menjadi orang terjahat di muka bumi. Silakan Bapak, karena saya bisa membuktikan itu Paulus nanti dengan indikator, dan setelah saya jelaskan bahwa itu Paulus, saya buktikan nanti, maka itulah kenapa ajaran Paulus semuanya bertentangan dengan Yesus dan para nabi. Karena Paulus adalah pengajar palsu menurut bukti yang nanti saya tunjukkan setelah Bapak bicara dan Bro Admin dan juga Alfi. Saya istirahat. Silakan. Oke Mbak, jadi itu nanti kita bahas untuk selanjutnya kan? Oke, saya balik ke yang itu selanjutnya. Saya balik ke yang tadi. Tadi kita sudah bilang buku Yesaya itu yang Mbak katakan diambil dari korban, dari tempat penyembahan itu. Jadi itu sudah harus ada korban di sana. Yang kedua, kamu sudah dihukum. Hukumannya kalau menurut perjanjian lama itu harus ada yang mati. Jadi mereka dihukum itu, kenapa mereka masih hidup? Berarti ada yang dikorbankan. Mengenai Yesus. Yesus mengampuni baik orang yang baik, orang berdosa semua diampuni. Tetapi dia harus bayar di kayu salib. Jadi pengampunan yang Yesus lakukan itu tidak cuma-cuma. Dia harus bayar semua. Tadi ilustrasinya seperti kartu kredit. Kita bisa bayar kartu kredit, tetapi kita harus bayar itu. Saya kira itu saja, dan sampai ketemu topik selanjutnya. Makasih buat kita masih bahas soal dosa. Kita masih bahas soal. Saya kan sudah beres sama Umi tadi. Saya juga udah mau Uninya turun. Saya juga udah mau turun. cabut tadi, udah ada datang. Pengen tahu dong, beneran nggak upah dosa itu maut? Oh, kan waktu di Kejadian itu jelas pada saat kau makan buah itu kau mati. Dari startnya itu di buku Kejadian. Terus turun-temurun ke anak cucu Adam. Loh, tadi kan sudah kita bahas. Saya mau cabut dulu di sini jam 9 pagi, saya mau kerja, Bos. Oh iya, nggak apa-apa. Ya udah tadi kerja kan aja. sudah saling menerangkan. Tapi saya senang Prioritas. ini kita, oke, menurut saya kita saudara kandung. Saya selalu menganggap kita saudara kandung. Bapak kita Abraham. Bang Jo, Oke. Bang Jo, izin Bang Jo. Nah.
biar kita salam kenal dulu Bang Jo. Di sini mumpung ada Bro Admin. Bro Admin kan seorang Katolik ya. Oh, silakan. Bro Admin kan seorang Katolik nih. Bang Bro. Bro Admin, Bang Alfi. kenal kitab ini kan ya? Iya. Kita bahas yang tadi dibahas Kenal ya? aja toh. Ya. Jangan yang itu. Iya, kita bahas soal dosa waris. Oh, Iya, aku yang cabut kayak dulu ya, disampaikan kalian ini. lanjut ya. Iya, mantap. Ya, oke. Jadi Ya. kalau dikatakan pengampunan dosa itu harus tercurahnya darah, di dalam kitabnya Bro Admin itu dijelaskan di dalam kitabnya kitab Tobit pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 apa dikatakan di sini? Memang sedekah melepaskan dari maut dan menghapus setiap dosa. Orang yang melakukan kesedekah akan menjadi puas dengan umurnya. Ini kitabnya Bang Bro Admin kan? Iya. Jadi menurut kitab Tobit ini apakah cara melepas dari maut dan menghapus setiap dosa itu harus tercurah darah, Bang? Itu pengertiannya sama dengan Amsal 16:6 itu. Hmm. Jadi pengampunan itu sepenuhnya anugerah, bukan usaha manusia. Sedangkan Amsal 16 dan ini yang jenengan tampilkan itu sebagai respon. Jadi kamu sebagai manusia, bentuk responnya seperti itu. Misalnya di Amsal 16 ayat 6 tadi, berbuat baik, berbuat kasih itu sebagai respon terhadap kasih dan anugerah yang sudah diberikan, bukan sebagai syarat untuk menerima pengampunan begitu. Jadi apa pengampunan benefit itu yang kita sepenuhnya dapatkan? anugerah, bukan usaha Coba manusia. apa benefit? Jadi apa benefit yang kita dapatkan dari bersedekah menurut kitab Tobit ini? Kalau dari teksnya di situ kan sudah jelas tuh, sedekah melepaskan dari maut dan menghapus setiap dosa. Orang yang melakukan sedekah akan menjadi puas dengan umurnya. Nah, loh. Itu benefitnya kan? Ya, coba Sedekah ayat itu berikutnya coba. Sedekah Ayat itu berikutnya mencurahkan dibaca, darah, coba. Bang. Coba di ayat Apa? 10-nya dibaca. Ayat 10-nya apa itu? Oh, ini sebaliknya orang yang berbuat dosa dan lalim menjadi seteru dengan hidupnya sendiri. Menjadi seteru hidupnya sendiri gitu. Ya. Ya kan? Jadi ya, aku kadang nggak cocok ngobrol sama teman-teman Protestan kalau membawakan kitab Katolik seperti yang kayak gini. Tapi mumpung ada Bro Admin sebagai seorang Katolik, ya wajar aja aku bawakan kitab Tobit. Jadi di dalam kitab Tobit nggak perlu darah, Bang, menghapus dosa dan terlepas dari maut. Itu pembuktian pertama. Lalu yang kedua, aku pengen tahu dong, kalau Adam mewariskan dosa dan upah dosa adalah maut, Elia dan Henok tuh kapan maut, Bang? Merasakan maut, Bang? Aku pengen tahu dong. Ya, kalau soal Elia dan Henok itu kan apa sih ya, perkara khusus ya. Oh, jadi Elia dan Henok dikhususkan, manusia yang lainnya bodo amat gitu. Bukan soal bodo amat ya, ada sesuatu perkara khusus, memang khusus untuk mereka. Kalau Loh, itu pilih juga kasih dong Tuhannya. tidak toh. Loh, itu namanya Tuhan pilih kasih, Bang. Henok dan Elia adalah dua orang anak cucu Adam, keturunan Adam. Kalau Betul. Adam mewariskan dosa dan upah dosa adalah maut, kenapa Henok dan Elia tidak merasakan maut? Langsung tuh ke surga tuh, nggak ada embel-embel penebusan tercurah darah dulu. Enggak, kalau gini, pengajarannya Paulus memang melibatkan pemahaman tentang dosa. Jadi dosa waris ini sebenarnya lebih untuk menjawab dari mana manusia berdosa begitu. Pengajaran Paulus melengkapi dengan pengajaran dosa waris itu untuk menjawab dari mana, kenapa manusia berdosa, dari mana manusia berdosa begitu. Tahu. Karena secara- Sekarang kan Elia dan Henok berdosa nggak? Menurut Bang Admin? Kalau di Alkitab tidak disebut dosanya apa ya, tapi sebagai Berarti manusia gugur otomatis Yesus berdosa. satu-satu. Berarti gugur Yesus satu-satunya manusia tanpa dosa. Gugur doktrinnya.
Ayo. Konsekuensinya ada dua loh. Iya kan tadi makanya saya bilang kalau di ayat sih tidak disebutkan dosanya, tetapi sebagai manusia ya otomatis dia berdosa. Kalau dia sebagai manusia otomatis perkataan Paulus tuh, ya kan? Sejak kapan Elia dan Henok merasakan maut gitu? Ya, Kalau nggak ada, itu jawabannya mereka kasus itu khusus. pilihan khusus. Iya, mereka khusus kan. Namanya Iya. Tuhan pilih kasih. Ya tidak pilih kasih toh, kehendak Tuhan masa pilih kasih. Loh, Kalau kenapa Tuhan cuman Elia dan Henok aja? Para nabi yang lainnya tidak? Iya, kehendak Tuhan itu bukan pilih kasih. Iya bangku, Elia dan Henok ini kan kalau dikatakan secara doktrin dia itu kan terkontaminasi dosa waris nih dari Adam, dosa asal. Nah, upah Enggak, dosa adalah kan tadi sudah maut. salah kan tadi saya sudah bilang tentang pengajaran Paulus hal dosa waris itu untuk menjawab pertanyaan dari mana manusia berdosa, kenapa manusia berdosa, begitu loh. Sedangkan peristiwa Elia dan peristiwa Henok jauh sebelum Paulus. Jadi kalau kamu katakan Henok dan Nah, Elia itu. mendapatkan Bener. dosa waris, ya udah beda zaman. Nah, makanya jadi pertanyaan, Paulus dapat dari mana pengajaran dosa waris? Paulus dapat pengajaran dari mana upah dosa adalah maut? Kalau upah dosa Ini adalah lucu maut ya. dalam perjanjian lama, kalau dosa waris juga sama dalam perjanjian lama. Janganlah kau makan buah itu atau kau akan mati kan gitu ya. Pada saat dia makan buah itu kenapa nggak langsung mati? Masih ada 1000 tahun lagi Adam tuh umurnya. Ya itu kan sudah pertanyaan beda lagi, Bang. Pertama jenengan menanyakan tadi tentang dosa waris, sekarang menanyakan tentang umurnya kok tidak langsung mati. Jadi sudah Loh, dua tadi abang pertanyaan. nge-mention Paulus itu kan menjelaskan dari mana dosa itu, kenapa Iya. dosa itu bisa ada. Nah, Iya. kita mengerucut ke Paulusnya nih. Lah iya. Kan Adam nggak langsung mati pada saat makan buah itu kan? Nggak langsung mati kan? Ya, memang betul. Ah, lalu, oke lah Adam berdosa iman Kristenan, turun nih dosanya nih ke anak cucunya, sampailah ke generasi Elia dan Henok. Elia dan Henok itu terkontaminasi dosa waris, dosa turunan. Yang anehnya, Elia dan Henok ini kenapa gitu nggak merasakan maut, sementara para nabi yang lainnya merasakan loh, manusia-manusia biasa lainnya merasakan gitu. Ya, jawabannya cuman ya itu kehendak Tuhan, sudah kasus khusus. Alamak, kalau Tuhan bisa berkehendak, oh ya udah dua tuh nggak merasakan maut. Kenapa Tuhan nggak berkehendak? Ya udah semua manusia keturunan Adam nggak usah merasakan maut. Kenapa? Ya berbeda. Kalau Nah, soal yang pilih tadi, kasih namanya bukan bangku. pilih kasih, Bang. Pilih kasih itu kan ukuran setelah dibandingkan. Loh, itu berbanding nggak? Iya, tapi gini, nggak ada pilih kasih kalau di mata Tuhan itu bukan pilih kasih. Kalau Ya, nggak memang ada ada bang, kasus ya khusus. udah pukul rata aja. Oh ya udah, nggak usah Elia dan Henok aja, sekalian aja seluruh manusia nggak usah merasakan Ya, kalau maut. nggak gini, kamu bisa nggak bertindak seperti Henok? Kamu bisa nggak berbuat seperti Elia? Benar-benar Loh, sepenuhnya. Yesus kepada bisa nggak Tuhan. bertindak sebagai Henok dan Elia? Bisa. Dia sepenuhnya kok. Makanya dia Oh, disebut tidak bisa. berdosa. Nah, masalahnya siapa dosa sampean Elia dan ya, Henok nyawa? tuh, iya, masalahnya dosa Elia dan Henok pun tidak terbuktikan, tidak tertulis di dalam Bible. Ya, jadi gini. Sama kalau seperti kita- Yesus. Ada nggak dosa Yesus tertulis di dalam Bible? Nggak ada kan? Gini. Soal Elia dan Henok, langsung saya jawab aja ya. Soal Elia dan Henok, karena kesetiaannya Tuhan memberikan case khusus. Itu jawabannya sudah selesai. Jadi tidak ada. Emangnya nabi-nabi yang lain nggak Ada. setia sama Tuhan? Berbeda. Misalnya Musa. Musa saja dianggap berdosa, dia dihukum tidak boleh masuk tanah terjanji. Enggak, kita nggak bahas Musa, kita bahas nabi secara universal. Emangnya Iya, para nabi yang lain nggak setia? semuanya. Hah? Bukan soal enggak loh, semuanya. Makanya saya bilang Elia dan Henok karena ketaatannya diberikan kasus khusus. Emangnya para nabi yang lain nggak taat sama Tuhan? Loh, taat.
Tetapi tidak terus- diberikan kasus khusus, kan begitu. Nah, itu makanya di situ pilih kasihnya. Para nabi Elia dan Henok tuh taat, para nabi yang lain juga taat. Kan gitu. Terus apa yang membedakan Elia dan Henok dan nabi-nabi yang lainnya? Apa? Ya kasus khusus tadi. Kehendak Ya, kasusnya Tuhan yang apa? membedakan. Ya membedakan Nah, kehendak Tuhan ya. Tuhan nih bisa berkehendak. Ya udah, Elia dan Henok, kamu berdua nggak usah merasakan maut kan gitu. Kenapa nggak dipukul rata aja ke seluruh manusia? Ya itu kan sekarang jenengan mau menanyakan kehendak Tuhan. Misalnya ya, orang berdosa saja merasakan hal yang sama. Saya merasakan bukan anugerah yang mempertanyakan kehendak Tuhan ya bang, tapi kemahaadilannya Tuhan. sama. Kok maha adil aja? Loh, nggak adil mempertanyakan kok. dong. Nggak Yang adil tidak adil dong. bagian mana yang tidak adil? Kehendak Tuhan Elia dan Henok itu berdosa nggak secara kemanusiaan, mendapat dosa waris nggak? adilnya bagaimana menurut kamu? Loh, kalau Elia dan Henok yang adalah anak cucunya Adam itu merasakan dosa waris dan dosa itu upahnya adalah maut, kenapa mereka berdua nggak merasakan maut? Nggak adil sekali. Berarti kalau ada manusia yang tidak merasakan maut itu artinya Tuhan tidak adil. Iya dong, kan itu doktrin kamu. Ya enggak, aku pastikan lagi. Berarti kalau ada Tuhan yang sampai tidak mematikan manusia sampai hari akhir misalnya, itu artinya Tuhan tidak adil. Ini bukan soal mematikan atau tidaknya. Loh, ini kan pertanyaanmu Di itu. kitab Anda itu tertulis kan upah dosa itu maut kan. Betul. Dan setiap anak cucunya Adam itu berdosa kan. Iya, kan sudah Nah, dijawab. apabila itu kasus khusus tiap- sudah selesai. Alamak. Yang lain. Kalau orang Islam bilang Allah walam kan Mutar aja juga si Alpi ini. Ini kenapa lagi nih naik tantrum? Salam dulu kek. Salam dulu, selamat malam gitu. Ya malam. Ah, kan enak. Kita ngomong baik-baik loh di sini. Jangan tantrum. ya begitu Alfi, jawabannya hanya yaitu kasus khusus aja. Memang Biarlah. tidak diberi Kita- kematian kita kan- secara alami. Kita kan gini, Bang Bro. Kita kan dalam konteks mempertahankan argumentasi. Yang berhak menilai kan audiens ada 1.000 orang kok di bawah. Mereka orang cerdas semua. Oke? Ya, satu jawaban aja nih dari Paulus nih ya. Dengan iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami maut dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia telah berkenan kepada Tuhan. Nih, jawaban Nabi-nabi yang Paulus. lain nggak beriman. Nabi-nabi Dengan lain nggak iman. berkenan dengan Tuhan. Loh, di sini dikatakan sebab sebelum ia terangkat, ia telah berkenan kepada Tuhan. Iya. Berarti nabi-nabi yang lain gimana nasibnya? Nabi-nabi yang lain, Kalau yang nabi-nabi yang lain- lain perasaan berkenan juga dengan Tuhan. Nabi-nabi yang lain perasaan beriman juga dengan Tuhan. Iya kan sudah. Ini sudah case khusus makanya dibilang tadi. Oh, ya udahlah. Macam tuh ya teman-teman ya. Silakan kalian nilai sendiri teman-teman. Kami di sini hanya Nah sekarang saya pertanyakan balik. mempertahankan argumentasi. Oh boleh, saya sangat boleh. Tadi kan dikatakan kalau Aku matikan Tuhan kamera yang dulu ya. adil itu harusnya semua manusia. Kalau Tuhan yang adil kan harusnya semua manusia harusnya mati nih. Saya nggak ngomong gitu. Oleh gimana? Kan itu sesuai konsistensi bahwa upah dosa adalah maut. Oh gitu. Oh, berarti kalau berarti enggak sih ya. Ya sudah. Aku nggak jadi tanya kalau gitu. Enggak, Kelvin ini kan jadi- konsistensi, ya kan? Yang memiliki doktrin bahwa upah dosa adalah maut itu kan dari pihaknya abang, bukan dari kami. Kalau kami itu jelas bang, Allah itu kholik, selain daripada Allah adalah makhluk. Nah jadi kami itu nggak ada konsep oh kamu berdosa berarti kamu akan mengalami maut. Oh enggak bang, selain daripada Allah itu akan binasa. Surah Al-Qasas ayat 88. Nah, masalahnya begini. Kita tuh nggak jumpanya tuh di situ. Kami taunya para nabi itu maksum.
para nabi itu terjaga dari dosa. Ini bener nih, pertanyaanku sekarang begini. Nah, Nabi yang paling utama, kenapa nabi yang paling utama justru dipilih Nabi Muhammad? Emang nabi-nabi yang lain bukan yang paling utama? tapi yang paling utama apa sih? Narasi siapa itu? Bukan, makanya kan tadi saya tanya. Ini kan soal tentang Nabi keadilan Muhammad, ya. Nabi Muhammad memerintahkan umatnya jangan membeda-bedakan nabi satu sama lain. Oh, nabi yang lain selain Nabi Muhammad maksum juga ya berarti ya? Oh, maksum. Oh iya, sorry. Maksum. Berarti beda. Nah, yang membedakan Nabi Muhammad dengan nabi yang lainnya, Nabi Muhammad itu khotaman nabi, penutup para nabi, cuman itu doang. Oh gitu ya sudah. Ya, paham ya? Nabi Maksum kan Muhammad itu tidak berbuat dosa kan? oh kami nggak mengimani bahwa ada nabi yang pernah berbuat dosa. Nabi, Oh iya betul. para nabi itu maksum. Apa arti maksum? Terjaga dari dosa, terjaga dari kesalahan. Nah, Oke. gini bang, apa yang terjadi dengan Adam? Saya jelaskan secara singkat aja. Sebentar. Belum selesai pertanyaanku. Oh iya, Nabi silakan. Muhammad kan manusia. Alfi juga manusia atau manusia-manusia yang lain juga manusia. Kenapa Tuhan seolah-olah seperti pilih kasih menspesialkan Nabi? Bahwa perbuatannya sekalipun berdosa, perbuatan dosa tetap dianggap bukan sebuah dosa dengan istilah Oke. maksum. Oke, udah. Bukannya itu pilih kasih. Udah, nabi akar katanya naba apa itu berita atau pembawa berita. Para nabi menerima wahyu. Apa itu wahyu? Akar katanya wahaya, artinya informasi. Gitu ya. Nah, para nabi itu dipilih khusus oleh Allah dengan mengemban perintah berupa apa? Ketetapan. Terus apa? Hukum-hukum. Gitu. Pesan, risalah untuk umat manusia. Mereka itu memiliki beban, Bang. Dari miliaran umat manusia, secara khusus mereka dipilih oleh Allah untuk mengemban tanggung jawab besar. Gitu. Nah, ini bedanya Islam sama Kristen mungkin ya. Allah adil, Bang. Pada saat hambanya diberikan beban pikul yang berat sedemikian rupa ya, dengan membawa ajaran dari langit yang sangat bertolak belakang dengan ajaran pagan-pagan, bahkan mereka sampai mempertaruhkan nyawanya. Itu di dunia saja sudah dijamin bahwa mereka tidak akan berdosa, apalagi di surga. Jannah tempatnya, Bang. Gitu, Bangku. Nah, makanya kalau udah dikasih beban di dunia tapi masih ditimpakan dosa, ini yang susah masuk di kami, Bang, gitu. Sama halnya seperti begini, Bang. Kenapa saya nih manusia, ya kan? Terus Pak polisi juga manusia, Bang, gitu kan? Tapi kenapa hanya kesalahan saya saja yang dilihat, tapi kesalahan susah dilihat gitu, atau tidak terlihat? Coba. Kenapa itu? Padahal sama-sama manusia kan? Ya. Ya itulah, karena mereka tuh mengemban pikulan yang berat, Bang. Ini kita bukan sedang menuduh negara tidak adil ya, tidak. Tapi karena mereka juga mengemban tanggung jawab yang besar. Gitu ya. Contoh, kalau kita proboden salah nggak, Bang? Salah. Tapi kalau polisi ngejar orang proboden salah nggak? Oh nggak. Ayo. Iya. Nah, kan gini juga nih, Bang. Seperti yang tadi kita bilang. Kenapa kan baik nabi ataupun umat itu kan sama-sama manusia. Kenapa hanya nabi atau yang bergelar nabi atau yang dipilih sebagai nabi yang perbuatannya sekalipun dosa tetap dianggap tidak berdosa? Atau Bentar, maksum. izin. Satu lagi. Maksum itu bukan berarti kalau dosa dianggap nggak berdosa.
terjaga dari dosa itu artinya ya dia dijaga oleh Allah agar tidak melakukan perbuatan dosa. Bukan berarti perbuatan dosanya jadi nggak berdosa, nggak gitu maksud itu. Oh, berarti Iya, aku tadi mau jelaskan itu, Iya. cuman dia langsung bilang, oh pertanyaannya belum selesai. Kata katanya. Maksum itu Berarti- terjaga dari dosa, Bang. ya berarti kan tidak pernah berbuat dosa, atau mungkin misalnya mau berbuat dosa kemudian batal. Tidak Makanya jadi aku begitu. kasih contoh ya apa yang terjadi sama Nabi Adam lah. Lah, Nabi Adam kan masalahnya dilarang gini, nih. kan Lah, Nabi juga tengok, bilang saya- begini, setiap anak Adam pasti berbuat salah dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertobat, kan begitu. Iya, Artinya kan Nabi sendiri sudah notice setiap anak Adam pasti berbuat salah. Termasuk Nabi juga kan anak Adam. iya. Artinya kan pasti berbuat salah. Nah, gini Bang, aku contohkan nih apa yang terjadi dengan Nabi Adam. Nabi Adam dilarang mendekati pohon itu. Kalau yang di kami disebut buah kuldi ya. Tapi di situ letternya pohon. Jangan kau dekati pohon itu. Lalu kan dilanggar oleh Nabi Adam atas hasutan setan. Lalu secara pandangan manusia, oh, Nabi Adam ini telah salah melanggar perintah. Namun Bang, yang terjadi adalah Nabi Adam itu melakukan pelanggaran tersebut, namun dia bertobat. Nah, di dalam perspektif Islam, Nabi Adam itu memang melakukan kesalahan tetapi tidak didakwa bersalah. Sebab apa? Telah meminta ampun. Gitu ya Bang ya? Iya, artinya tetap berbuat salah. Bukan berarti tidak berbuat salah kan. Seperti yang tadi disampaikan. Yang benar yang mana nih? Mau berbuat salah Salah. kemudian tidak jadi, atau berbuat salah kemudian minta taubat dan diampuni. Coba aku susah Kalau menganalogikannya menurut Bang Ben. Coba Bang Ben deh. Bang Ben mungkin lebih sederhana kalimatnya. Iya, maksudnya sesuatu yang salah itu belum tentu dosa kadang gitu loh. Artinya maksum itu artinya ketika Nabi itu terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa besar. Kalau salah itu manusiawi, setiap manusia pasti salah gitu loh. Nabi pun pasti salah, tapi bukan berarti perbuatan dosa-dosa besar. Apalagi dosa-dosa yang tidak termaafkan seperti musyrik misalnya, menyekutukan Tuhan. Itu tidak mungkin terjadi pada Nabi karena dia dijaga untuk melakukan hal-hal seperti itu. Oh ya. Ya Bang Ben paham deh. Udah dibedakan antara salah dan dosa. Ya oke. Oh, thank jadi you. Abang dari tadi samain. Ya kan di situ konteksnya kan berbuat salah. Alamak. Maksudnya kan gini loh. Kesalahan Adam kan dosa kan maksudnya di situ. Cuman kalau sudah dibedakan ya sudah. Sementara dari satu kata salah aja, kalau kita katakan itu sebagai kesalahan, salah, mempersalahkan, disalahkan, kesalahan, itu kan beda-beda penggunaannya kan ya. Apalagi kalau kita membandingkan antara salah dan dosa. Dosa sama salah itu dua hal yang berbeda. Berarti dulu Adam bukan berbuat dosa ya. Salah itu perbuatannya, dosa itu upahnya. Oh, kalau di Kristen kan upah dosa ya adalah maut, itu upahnya, dosa itu perbuatannya kan gitu ya. Berarti kalau di Iya, dosa juga bisa dibilang perbuatan. Oh, kamu telah melakukan dosa. Nah, maksudnya begini, di dalam perspektifnya Islam sendiri, dosa itulah upahnya, salah itu perbuatannya. Karena timbal Sama balik ya. dengan gini, analoginya gini. Kita melakukan salah karena ketidaktahuan kita. Itu nggak dosa, tapi tetap salah, tapi nggak dosa. Itu contoh paling gampang, Fi. Lanjut. ya paham Bang Oh, Ben. iya. Iya, kayak orang lupa gitu kan, lagi puasa besok. Kalian ya kawan-kawan ya, jangan sampai kalian puasa besok nih mau sholat, udu itu kumur-kumur pakai kuah soto, itu salah tuh. Iya bang. Iya paham. Kita sapa-sapa tamu dulu bang. Silakan, Paracetamol 500 gram. Selamat malam. Ya malam, saya dikit aja soalnya
Sudah. Udahlah Pak Didit, Pak Didit, Didit. udah Pak Didit. Ngapain sih masih Kristen kok, bang? Bang. Pak Didit ini, aduh. Ya, soalnya aku dengerin tambah pusing nih. Ya, Bapak tuh memang Bapak tuh memang Minumlah Pertanyaanku paracetamol satu nggak aja. pusing. Pertanyaanku satu aja. Kalau Bro Admin, saya minder ya karena Katolik kan. Ya, jadi pertanyaanku tuh satu aja dari semua penjelasan yang muter-muter ini tadi. Apakah Musa itu pernah membunuh orang? Udah itu aja. Udah. Jadi membunuh itu dibenarkan kalau itu ada alasan yang dibenarkan oleh agama. Misalnya dalam perang, kita diperangi. Terus kita membela diri dengan cara membunuh salah satunya. Boleh. Artinya Nggak salah itu. berarti Nggak dosa Musa itu. itu membunuh pas perang atau bagaimana? Iya. Bukankah Daud juga seorang panglima perang? Iya, maksudnya Musa Jadi itu para nabi itu dalam kondisi ada yang juga pas sebagai perang. seorang panglima perang, ada yang enggak. Gimana? Iya, pertanyaan saya apakah kasusnya Musa membunuh orang itu pas perang atau gimana? Enggak, itu pas diskusi kayaknya. Ada orang Kipti apa itu. Aku pernah baca itu. ini apa Tengkar, versi tengkar. Bible ya? Bukan. Yang ditanya versi Bible atau versi Qurannya? Ya? Versi Muslim toh. Emang Kan ada di Bible Musa pernah Musa nggak membunuh sengaja membunuh. Di mana itu? Kok baru tahu ya ada versi Muslim Musa nggak sengaja membunuh itu? Di Al-Qasas itu kata Bang Jib. Aku kayak pernah denger juga nih, cuman tunggu. Enggak, maksudnya ini kaitannya dengan terjaga dari perbuatan dosa tadi itu loh. Kaitannya dengan itu. Terus pertanyaan saya selanjutnya adalah apakah Musa pernah membunuh orang? Yang ketiga terakhir, apakah Musa itu nabi? Nah, korelasinya begitu. Monggo. Apakah Musa itu? Kalau Ya Musa itu matilah, mati Nabi lah. Musa, manusia kok. Namanya makhluk manusia kok. Tapi kan katanya tadi bahwa nabi itu terjaga dari perbuatan dosa. Apa hubungannya? Tapi kami nggak ada ketika doktrin. manusia dengan tidak mati, Bang? Kami nggak ada doktrin upah dosa adalah maut. Di dalam Islam, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Beda sama kalian. Kematian toh. Oh, sorry. Tak pikir. Alamak, udah betul minum paracetamol dulu. Alah, Makanya tadi kalau astagfirullah. nabi itu terjaga dari dosa, pertanyaan saya kan Musa itu apakah pernah bunuh orang apa? Sekarang gini, Pak Didit, upah dosa Iya. itu adalah maut nggak menurut kekristenan? Menurut kekristenan iya. Nah, sekarang buktikan bahwa Elia dan Henok pernah merasakan maut. Silakan. Lah cara membuktikannya gimana? Nggak tahu, terserah. Sama saya juga nggak tahu cara membuktikannya. Bro Admin mungkin tahu. Dia nggak tahu. Nggak tahu, tadi udah dibahas ya, itu kasus khusus udah lah soal Henok. Enggak, soalnya masih Elia sama pertanyaan Henok itu nggak pernah mati loh. Kalau di pikiran soalnya Anda. masih gini Bang Bro Admin, terus terang aja masih pertanyaan di benakku nih. Imannya dosa waris. Adam dan Hawa itu mewariskan dosa yang disebut sebagai dosa asal. Anak cucunya merasakan dosa waris. Nah masalahnya Elia dan Henok ini pun anak cucunya Adam gitu. Nah kalau dikatakan upah dosa adalah maut, Elia dan Henok ini kan berdosa nih, dapat dari dosa waris. Kenapa dua orang ini nggak merasakan maut, tiba-tiba langsung ke sorga? Ya udah, ada jawab dari Alkitab aja. Kalau Henok itu dikatakan karena Henok hidup dan bergaul dengan Tuhan. Bergaul. Ya kan dikatakan di kejadian itu kan Henok Gaul. hidup bergaul dengan Tuhan. Lalu ia tidak Berarti gugur dong ia klaim telah setiap diangkat. klaim dosa waris bahwa upah dosa adalah maut. Kalau Gugur. dosa waris kan Gugur. apa tafsirnya maksudnya pengajaran Paulus. Paulus kan sedang menjawab kenapa atau dari mana manusia berdosa, kan begitu. Jawabannya ya sejak zaman Adam, sama seperti hadis Nabi tadi loh, setiap anak Adam pasti berbuat salah. Itu kan sedang menjawab dari mana manusia berdosa. Keren ya Henok punya orang dalam berarti ya.
Ya, dikatakan demikian di Kejadian. Enok hidup bergaul dengan Tuhan. Makanya Punya itu orang- kalau punya orang dalam. diklaim upah dosa waris, setiap upah dosa adalah maut. Nah ternyata Henok sama Elia ini nggak punya dosa waris ini berarti Vi. Ya kan dia bergaul Gimana dengan coba? Tuhan. Kalau misalnya Bang Ben bergaul dengan Tuhan ya Kalau langsung dia gini, diangkat. Bang. Kalau Nah dia dosa dikatakan, warisnya dikemanain coba? kalau dia gini, makanya udah kalau Elia dan Henok, gini ya sebelum Alfi sapa Bang Jibril, kalau Elia dan Henok tidak merasakan maut, ya berarti dia tidak berdosa, Nggak ada dosa waris Vi. nggak ada tidak terkena dosa waris, dan gugurlah Yesus satu-satunya manusia yang tanpa dosa, berarti simpelnya sih gitu. Bang Jibril, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Nyimak aja dulu. Mic-nya Obrolannya luar masih biasa ini. masih enak. Kenapa, Bang Bro? Mic-nya ini loh memang luar biasa, suaranya enak banget. Enggak lah, ini ya kita telepon-teleponan aja, Bro, sama suaranya. Siap. Bukan mikrofon nih. Aku masih nunggu still share. Oh, tersebut kan. Ini loh Ya, Bang jadi Jibril ada Pak Didit nih loh. Oh iya, Bang Jip. Gimana Mas kesimpulannya? Premis pertama bahwa Nabi itu terjaga dari perbuatan dosa. Yang kedua, Musa itu apakah pernah membunuh? Yang ketiga, apakah Musa itu Nabi? Begitu Mas. Pak, oke. Yang pertama, iya memang setiap para nabi itu terjaga dari dosa. Yang Bapak ceritakan mengenai cerita Nabi Musa alaihissalam itu ketidaksengajaan dalam hal membunuh. Dan yang ketiga, poin yang ketiga, nggak ada hubungannya dengan apakah Musa itu mati. Oh berarti Musa itu berdosa. Oh nggak gitu juga kesimpulannya. Karena kenapa? Bukan mati, Gini Mas. Pak Didit. Pak Didit, Bilang mati Mas. Takut apakah salah. Musa mati? Apakah Musa mati kan gitu? Apakah Musa Nabi? Ya kan mati. Nah, Karena itu. gini, Bukan mati, Penyeb- Nabi. Musa itu Nabi bukan? Nabi. Lah berarti dia harus terjaga dong dari dosa. Oh, Perbuatan Nabi. dosa. Alamak, silakanlah Bang Jip. Itu loh maksudnya kan. Iya, secara definisi dulu dipahamin. Maksum itu berasal dari kata yang namanya dari bahasa Arab yang namanya asoma atau ashama. Itu akar katanya itu dikasih ismah yang artinya memelihara. Jadi yang di dalam Al-Quran itu kata maksum itu dipelihara. Mereka ini nabi-nabi ini dipelihara. Dan maksudnya alasan sifat maksum ini nabi-nabi ini itu agar mereka menjadi teladan. Jadi kalau bukan bebas dari melakukan kesalahan, bukan. Karena kalau semua nabi bebas dari melakukan kesalahan, terus apa yang kita pelajari dari mereka? Make sense nggak? Paham nggak sampai sini? Nabi itu tujuannya untuk menjadi teladan bagi umat manusia. Jadi contohnya tadi Bang Paracetamol membawa kalau ada nabi yang nggak sengaja membunuh. Itu kalau dibaca dari apa namanya Tafsir Al-Tabari ya, sama Tafsir Al-Misbah untuk yang apa namanya Al-Qasas ayat 12, 13, 14 itu seterusnya. Itu di situ dikasih tahu bahwa memang nggak sengaja. Dan niatnya mendorong, dan itu tadi yang saya bilang. Jadi niatnya itu nabi-nabi ini dipelihara oleh Tuhannya. Jadi memang melindungi, dan itu menjadi teladan untuk kita semua. Jadi kalaupun kita melakukan kesalahan nggak sengaja, yang benar-benar nggak sengaja, itu kita tobat, itu akan diampuni karena Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kisah itu memang diabadikan di Al-Quran. Itu sebagai teladan. Jadi tujuannya mereka maksum itu untuk menjadi teladan. Iya, gitu. Oh iya. Aku masuk Jadi- sedikit, boleh nggak itu? Berarti berbeda Silakan. sama di Alkitab. Sedikit aja. Sebentar, aku sedikit masuk ya, Bro Admin. Teman-teman Kristen itu harus tahu satu hal yang paling penting. Dasar imannya Islam itu adalah dosa itu adalah
konsekuensi dari perbuatan jahat atau perbuatan yang disengaja untuk dilakukan. Jadi gini, ketika Bang Jibril ini dia punya dua pilihan, berbuat jahat atau tidak berbuat jahat, maka pilihan ada di tangan dia. Tapi ketika dia berhadapan dengan orang jahat, tanpa dia harus secara manusiawi harus membalas kejahatan orang lain. Ketika dia ditampar, kemudian dia mau dibawakan pisau, ternyata terbunuh orang lain, maka itu sebuah kesalahan yang tidak masuk ke ranah kejahatan. Kenapa? Dalam dasar Islam itu innama amalu biniat. Dosa itu karena ada niat, kesengajaan. Nah, cerita Musa tadi, ya saya membaca literasi juga bahwa Musa itu menengahi orang yang sedang bertengkar. Dia mencoba menolong Bani Israel yang sedang bertengkar, lalu ditinju sama dia, ya karena dia seorang nabi. Betul. Nabi ini kan kekuatan yang berbeda dengan manusia biasa nih, ya. Itu dan benar tadi Bro Admin bilang itu antara Bani Israel sama orang Kipti. Betul itu. Nah, jadi kalau kita baca dalam surah Al-Qasas ayat ke-15 kan, Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah, maka didapatinya di dalam kota itu dua orang laki-laki yang berkelahi, yang seorang dari golongan Bani Israel, seorang lagi dari musuhnya kaum Firaun. Maka orang yang dari golongan meminta pertolongan padanya. Jadi intinya di sini sebenarnya Musa ini berniat baik, bukan berniat untuk menghabisi nyawa orang. Karena niat itu adalah di dalam surah Al-Qasas ayat 15 ini adalah dia bermaksud untuk membantu, untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya. Lalu Musa meninju dan matilah musuhnya itu. Musa berkata, ini adalah perbuatan syaitan, sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata. Jadi kalau kita bicara di sini bukan Nabi Musa alaihissalam itu adalah orang yang menyengajakan diri untuk berbuat jahat. Makanya maksum itu artinya ada terjaga. Terjaga apa? Terjaga mereka-mereka ini orang yang ketika, contoh ya, Nabi Muhammad itu kan maksum. Beliau saja standarisasi kehidupan beliau itu bermuka masam itu sebenarnya nggak bisa dikatakan berdosa itu, karena kan bermuka masam itu kan reaksi manusia, itu reaksi manusia biasa, ya kan. Jadi ketika Nabi Muhammad bermuka masam kepada orang yang mengganggu dia, sebenarnya itu hak dia sebagai manusia biasa. Tapi bahkan karena dia seorang nabi itu pun nggak diizinkan, maka Allah tegur dia. Ini yang disebut dengan terjaga gitu. Karena dari sini kita belajar bahwa ketika seorang nabi diutus, dia tidak berubah menjadi Tuhan gitu. Nabi itu tetap naturnya adalah manusia. Ya, itu yang harus dipahami Bro Admin sama Pak Rastamon ikut dia bertanya tentang ini ya. Maksum itu artinya terjaga dan tidak berubah menjadi malaikat. Tetap naturnya manusia, tapi masalahnya dia bukanlah orang yang memiliki kehendak untuk berbuat jahat. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Oke, kalau gitu kata kuncinya adalah nggak sengaja. Jadi begitu. Gini Pak, tidak diniatkan. Kalau saya bilang tidak sengaja kan, kalau Bapak misalnya lagi ketemu orang nih berantem, Bapak niatnya nolong, Bapak tabok, ternyata Bapak nggak sadar kekuatan Bapak itu, orang itu ternyata udah punya sakit apa, ya kan? Ternyata orang tersebut lemah jantung. Ketika Bapak tampar dia atau Bapak tonjok dengan kekerasan, karena Bapak ternyata orang yang kuat, terus Bapak ketemu sama orang yang ternyata nggak cukup kuat, Bapak niatnya itu bukan membunuh dia, tapi niat Bapak itu menengahi orang yang sedang berantem. Jadi Bapak habisi Bapak tampar dia, ternyata itu dia mati gara-gara itu, karena mungkin dia karena memang nggak kuat. Bapak memang orang yang kuat, apalagi kita bicara nabi ya Pak. Nabi dalam Islam itu rata-rata adalah orang-orang pilihan gitu, secara fisik dan juga secara mental dan juga secara iman. Mereka itu adalah orang-orang yang lebih daripada manusia lainnya gitu. Nah jadi kalau dikatakan tidak sengaja membunuh, bisa dikatakan begitu Pak. Bukan berarti dia tidak sengaja nabok ya, emang dia menyengajakan diri nabok, tapi bukan niat membunuh, tapi niatnya menengahi gitu. Gitu Pak. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih, saya ralat. Jadi kuncinya di mens reanya, kuncinya di niatnya. Pak, itu dia Pak, mens rea Pak. Ya. Memang dia bukan seorang yang memang gemar membunuh orang lain, bukan. Oke, Uni, terima kasih. Monggo yang lain silakan. Ya udah sih, paling tadi sudah dijawab. Kan Bapak tahu nggak dalam niatnya. Bahkan yang kerennya lagi itu di Al-Qasas ayat ke-18 Pak, Bapak baca itu. Jadi ketika Musa dimintai lagi pertolongan, malah beliau nggak mau lagi nolong. Karena
Di Al-Qasas ayat ke-18-nya. Bahkan ketika beliau sudah tahu kan, maka beliau nggak mau lagi nolongin gitu loh. Tadinya di awal dia mau nolongin gitu kan. Lebih ke kapok. Enggak, ini apa namanya? Bang Bro admin, sebenarnya pertanyaan saya selalu kalau ketemu Bro admin. Jadi kapan naik ininya? Naik kelas. Bukan kapan ininya, kapan naik apa sih yang kalau kapal Nabi Nuh tuh bahteranya? Kapan, Bang? Aku udah di baterai yang lain, Bang Jibril. Ini soalnya ada bahtera lain ini, Bang Jibril. Bukan. Kita belajar dari sejarah. History will repeat itself. Ini selalu narasi saya. Jadi waktu Nabi Nuh disuruh Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang pencipta langit bumi beserta isinya ini disuruh buat bahtera. Karena kaum pagan ini penyembah makhluk ini pada suka banget sama berhala-berhalanya. Nabi Nuh ngasih tahu ke umatnya. Umatnya ini bilang, mana Allahmu? Allahmu nggak kelihatan, Allahmu nggak maha kuasa, saya nggak bisa lihat. Lihat nih berhala saya. Dia pernah turun ke sini, dewa-dewa ini pernah turun ke sini. Ada di antara kami. Mana Allahmu? Nggak kelihatan, nggak berkuasa. Sampai 40 hari Bang hujan. Tetap aja nggak ini. History will repeat itself. Kita bisa lihat sekarang dari room live sekarang atau dari Zoom sebelum ini dan seterusnya. Kita lihat siapa yang menarasikan hal yang sama. Makanya saya nanya lagi Bang Bro admin, kapan naik bahteranya Bang? Apa Abang udah ngerasa di bahtera? Atau Abang yang masih mau lihat Allah? Bang Jibril nih. Lanjut silakan. Sebenarnya Bro admin ini udah di bahtera, Bang. Dia di bahtera yang waktu itu Yesus ada. Bukan bahtera ya, perahu ya. Bener nggak? Itu maksudnya, bukan bahtera sih, lebih ke perahunya. Yang waktu itu Yesus tidur di situ ya, Bro admin ya. Ya betul. ada para murid kan. Untung juga ya waktu itu dia ada murid ya. Kalau nggak ketiduran tenggelam juga itu ya. Kan dibangunin itu. Iya, makanya untung dibangunin sama murid-muridnya. Kalau nggak ngeri juga itu. Kalau ketiduran gimana itu nggak etis juga ya Tuhan ketiduran sampai bangun tenggelam kapalnya. tapi gue penasaran ini Bang Bro admin. Lo bisa jawab nggak sih? Gue penasaran banget nih. Pengen nanya sama Kristen yang memang apa nih? Nggak cuma imani saja. Kalau kita baca di Yohanes 17 di butir yang nomor 8. Di situ dibilang jarang ini. Yohanes 17:8 sambil tak buka ya. Dia bilang di situ, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan telah menerimanya, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tapi yang saya mau garis bawahin di sini Bang, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan. Berarti di timeline ini Bang, di timelinenya ya. Karena di Yohanes 17 ini dia terakhir ngobrol sama murid-muridnya, habis itu dia ditangkap, habis itu kejadian saliban apa segala macam. Berarti sebelum disalib dia bilang segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan dan mereka telah menerimanya. Iya. Berarti firman-firman setelah kejadian ini bukan firman dia dong, atau bukan firman bapaknya dong. Nah lo gimana itu Bang? Kalau yang setelah itu kan melalui Roh Kudus. Itu cerita lain nanti. Oh, kan, beda. Penyertaan Tuhan tetap ada, tetapi melalui Roh Kudus. Oh, gitu. Jadi beda kalau, ya. Kalau yang di sini sebab segala firman ini sebenarnya rada salah ini. Pakai kata yang benar tuh kata. Penerjemahan yang benar tuh ya pakai kata saja, itu malah mudah dipahami. Gimana? Jadi sebab segala firman yang atau sebab segala
Saya nggak paham nih. Sebab segala perkataan atau ajaran. Nah, Oke, sebab segala ajaran yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Berarti nggak ada ajaran setelah ini yang diganti-ganti nih, betul nggak? iya. Malah kali kubur nih. Karena setelah ini ajarannya berubah nih. Kan enggak, ajarannya mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan Enggak, ini, mereka percaya. Kan abang bilang Allah yang sebab segala ajaran yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Nah, setelah kejadian ini justru ajarannya berubah. Justru ajarannya Yesus Tuhan, habis itu dari surat-surat dan seterusnya. Oh, kan itu kan di sini ada penekanannya nih. Ini di kalimat berikutnya mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dia menekankan dia utusan, dia bukan Tuhan. Dia meluruskan dia itu tadi. Datang dari ajaran. Tuhan, Bang. Yang datang dari Tuhan ya Tuhan. Aku datang semua yang datang. Oke, semua yang datang dari Tuhan, Bang. Ya ini kan secara pribadi. Oke, mantap. Ya. Kalau binatang yang namanya anjing sama babi itu datangnya dari mana, Bang? Dari ketiadaan toh. Hah? Kan dari tidak ada menjadi ada. Iya, ini pinter kali kan. Ngeles. Padahal jelas banget loh. Segala sesuatu itu datang dari Allah itu ada dalilnya loh. Sebab segala sesuatu berasal dari Allah gitu. Tiba-tiba langsung dia bilang dari ketiadaan. Emang makanya aku bilang tuh bro admin itu dia berada di sebuah perahu bang. Dimana Enggak, dia denial. Dia lebih ke denial loh. Denial Dia lebih ke denial. Dia nggak mau naik dia Batranu sih. Dia lebih mau naik perahu yang kita nggak tahu penuh. Dia mau naik perahu yang di dalamnya tuh nakodanya ketiduran gitu. Ya kan Enggak, aku karena bangunin toh. kalau semua yang berasal dari dia adalah dia, dunia ini semua berasal dari dia. Apakah dunia ini semua dia? Berarti anjing, kucing, semua itu dia. Enggak Bang, jadi Di mana abang buat batasannya? ini batasannya secara eksplisit. Yohanes kan menyebutkan tentang yang keluar dari dia itu apa. Yohanes mengatakan pada mulanya adalah kata. Kata itu bersama-sama dengan Tuhan dan kata itu adalah Tuhan. Mantap. Kan begitu. Mantap. Itu Heraklitus kalau abang tahu 6 abad sebelum Yohanes itu udah bilang kayak gitu bang. Logos, konsep logosnya Heraklitus. Mirip lah. Oh mirip. Iya. Begini, memang tidak dipungkiri ada kemiripan. Ya namanya pengaruh generasi kan ya. Seperti Bukan zaman sekarang lah. Sementara nabi-nabi sebelum Yosua percaya kalau yang namanya konsep firman dalam Samawi itu kun fayakun, terjadilah. Bukan firmannya itu menjadi makhluk. Firman menjadi makhluk itu Heraklitus. Gini bang, ketika dikatakan kata menjadi daging itu maksudnya bukan kata terus berubah seperti jadilah, bukan perubahan itu, tetapi menambahkan atau mengambil. Katanya tetap ada, tidak berubah wujud. Pinter banget dia ngelesnya. Alamak, mati kita. Dia udah ini kalau berubah Kristen wujud jadi tasawuf hilang. nih. Ini Kristen tasawuf. Ya di Kristen tasawuf ini keren banget ini. Ya, biar logik toh kan harus masuk. Tapi ilmu salut sih. mantiknya tinggi. Iya. Enggak, ini salut aku sama bro adminnya, aku salut serius. Tau nggak Bang Jip? Bro admin tuh sama aku tuh udah kenal hampir sekitar 6 tahunan tuh, mulai dari Zoom sampai ke TikTok. Tapi ya keren sih peningkatannya. Uni cuma 3 kapir yang boleh follow saya. VP, habis itu ada satu lagi Rostrum sama Bro Admin. Oh iya, aku udah follow. Karena begini, ilmu mantiknya bagus. Jadi kalau dia tiba-tiba kita nggak tahu ya. Kalau tiba-tiba besok subuh dia syahadat ya kan, kita nggak tahu. Saya belajar tasawuf sama dia. Iya. Oh, itu namanya ilmu mantik ya. Ilmu kan, kalau ilmu mantik itu ilmu logika. Sebenarnya itu sindiran buat kamu. Kamu tuh ilmu ngeles logi gitu. Ya, kan biar masuk tuh Bang Jibril. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Keren sih. Tapi aku dari dulu suka sama dia nih. Dia bukan penghujat bang.
Itu yang aku suka sama dia ini. Enggak, dan Tapi- kalem. Begitu ada Kristen yang lain yang naik, yang menghujat, dia turun pelan-pelan. Iya. Udah nggak ikutan. Makanya aku suka sama dia. Dari dulu kan aku nggak pernah nyerang dia ini. Tanya aja sama dia. Makanya aku senang kalau ada dia di Komal itu untuk bukti bahwa umat Islam itu bukan tendensius kepada umat Kristen dan Kristen, tapi kita tuh tendensiusnya kepada orang yang merusak peradaban gitu loh. Dan kita dan yang kita adu di sini konsep retorika, ide, gagasan, bukan pribadinya, bukan. Bukan. Kalau masalah pribadi kayaknya nggak penting. Jadi itu sih apa namanya, teman-teman Muslim itu juga harus ini ya, maksudnya ini nih saran bersama nih. Tidak semua orang Kristen itu menjadi asbab rusaknya peradaban. Tapi ada di antara mereka itu yang bermanfaat gitu loh, buat kita menunjukkan betapa kita ini umat Islam itu rahmatan lil alamin gitu. Makanya aku kalau ada bro admin tuh tanya aja sama dia ini. Pernah nggak aku bersikap sekeras ke penghujat-penghujat Kristen? Enggak. Itu aku sayang banget ini sama dia ini. Aman, Uni aman. Nah, si Alfi kemana? Betul dia. Dari zaman Behola ini masih di Zoom Belum ya. ada TikTok itu. Bro admin belum ada TikTok, kita masih main di Zoom ya. Main Nggak zaman Zoom. Covid ya kan? Dia nih dari dulu kalem gitu kan, tapi ngeyeleloginya tuh memang dari dulu. Emang maksudnya tuh kayak dia lari ke sini, nanti dia berkelit ke sini. Itu emang iya. Bahkan kalau kita tunjukin ya rekaman dia dari awal tuh, kalau seandainya rekaman dia diskusi dari awal, itu kita ya, nih aku karena nggak mau aja banyak kerjaan ya, aku bisa tunjukin penjelasan dia yang dulu tuh bisa bertentangan dengan penjelasan dia kekini-kinian tuh bang. Serius. Berarti bagus, berarti belajar. Iya, maksudnya bukan belajar. Gini, dulu dia pernah ngelesnya di sini. Tiba-tiba mungkin dia tersadar kalau itu tuh nggak mungkin lagi dibawa gitu, karena itu blunder. Akhirnya dia bawa ngeles yang baru gitu. Ngelesnya baru. Berarti ngelesnya makin banyak kan? Ngelesnya berkembang gitu. Jurus ninjanya makin banyak. Iya. Jadi aku bilang dia tuh keren banget dia. Makanya aku tuh suka sama dia. Gitu. Pak Paracetamol ini, beliau ini bukan pendebat tapi lebih ke apa ya, penanya yang pertanyaannya itu seringnya itu ya mungkin di kapasitas beliau ya, mungkin karena beliau pembelajar pengajar atau pembelajar filsafat, aku nggak tahu ya. Lebih sering ke filsafat sih, ranah-ranah logika, mempertanyakan tentang kaidah-kaidah logik dalam beragama sih sebenarnya. Dulu aku sempat, kalau sama Pak Paracetamol tuh aku sempat keras juga sih dulu ya, kalau nggak salah tuh dulu. Karena aku anggap ngeyelelogi juga dulu gitu. Tapi kalau nggak salah benar ya Pak Paracetamol ya? Nah, Kalau nggak salah tuh benar, pernah benar. ya. Pernah. Tapi habis itu setelah aku tahu kalau emang karakter beliau begini, ya udah. Tapi saya nggak Kenapa? ikut Baterano loh, saya ikut Kapalindo. Apa gimana? Oh, saya ikut Kapalindo. Kapalindo, nggak ikut Baterano. Oh, Cuman siap. begini, Siap. saya tuh kalau diskusi ada teman Katolik, itu saya tuh Protestan. Tapi kalau ada teman Katolik itu saya udah minder dulu. Karena? Karena apa ya? Tapi abang Katolik atau Protestan? Saya Katolik. Protestan. Oh, Protestan. Saya Protestan, cuman saya dari kecil sampai gelar terakhir itu kan hidup di lingkungan pendidikan Katolik. Jadi saya tahu betul tuh pedagogi mereka itu seperti apa, saya tahu betul. Nah, Iya. selain itu juga teman-teman Katolik itu pakem gitu loh. Kalau menjelaskan tentang konsep ketuhanan itu pakem. Dari Tritunggal, dari mereka punya KGK, mereka punya Magisterium. ya seperti itu kan pakem gitu. Kalau Protestan tuh lebih liberal. Kalau lebih liberal tuh lebih ke ini sih, kalau Protestan ini lebih ke kalau kita baca Halus sejarah banget. ya Pak. Enggak, tunggu bentar. Tunggu bentar. Lebih anu lah, Tunggu bentar. Liberal ini Arab PDW gitu loh. lebih itu halus banget liberal. Kalau saya ya, kita boleh open minded. Kita boleh kepala kita terbuka, tapi jangan sampai saking kebukanya kepala kita sampai otak kececer, Bang. Kececer. Tuh. Ya karena begini Tumpah ya. tuh. Karena saya ini, kalau dengan teman-teman Katolik itu mereka bisa pakem gitu loh dalam beriman gitu. Dia mempunyai pakem yang oke gitu loh.
Jadi saya selalu minder ya. Saya nggak tahu apakah karena saya terpengaruh oleh pendidikan Katolik dan lain sebagainya gitu ya. Cuman kenyataannya begitu, kalau ada Katolik di dalam satu ruang diskusi gitu, saya mending diem, saya mending ikut kan gitu. Itu kalau saya. Ya karena itu Artinya, Pak, mungkin gini Pak, mungkin saya potong sedikit Pak. ya, Itu juga yang saya alami Pak. Saya kalau ada orang Katolik menjelaskan imannya, saya tuh jarang memperdebatkan loh Pak. Kenapa? Karena ya Bapak bilang mereka pakem. Kenapa mereka bisa pakem? Karena memang mereka punya doktrin kayak infalibilitas, doktrin magisterium itu juga infalibilitas. Jadi apapun yang kita akan sampaikan itu tidak mempengaruhi apa-apa gitu. Makanya mungkin yang Bapak rasakan juga sama. Saya tuh ada beberapa orang Katolik kayak Pak Antonius tuh. Saya mana pernah berdebat dengan Pak Antonius. Kenapa saya tahu? Beliau itu mengimani doktrin dogma infalibilitas. Jadi itu sama aja kayak kita bicara tentang selera Pak. Bapak seleranya warna hitam, saya seleranya pink. Masa saya paksa Bapak pakai warna pink, kan nggak mungkin. Jadi itu nggak relate lagi untuk diajak diskusi gitu. Aduh, si Otang ini kok nggak sopan banget sih. Blokir saja dia ini, blokir saja. Lanjut. Pak, maaf Pak, tadi saya potong. Bapak lanjut Pak, mohon maaf, lanjut. enggak sih, ya oke-oke saja dipotong. Artinya, saya hanya menyatakan identitas supaya orang yang ngomong sama saya tuh nggak salah gitu kan. Yang pertama itu, terus saya itu mempunyai kecenderungan psikologis. Saya nggak tahu ini mungkin bidangnya Uni Rifa ini. Lebih ke apa ya? Lebih satu minder duluan kalau sama teman-teman Katolik tuh. Kalau khusus penjelasan masalah iman ya. Karena saya juga pernah ngobrol dengan Romo Franz Magnisuseno itu juga, waduh, ngejarnya susah saya, gitu loh. Jadi kalau Bro Admin ngomong ya udah saya ikut, ya entah bener entah enggak ya. Tapi saya ikut lah. Jadi dari tadi tuh Pak Maratamu tuh ini dia tuh membelai pipinya Bro Admin sebenarnya dari tadi tuh. Enggak, karena pada dasarnya memang Bro Admin ini secara agama abangnya Protestan. Abangnya. Jadi ikut abang. Dia 16 abad. Dia 16 abad yang satu 4 abad. Aduh ya Allah. Seperti mereka suruh menjelaskan masalah suksesi itu ya. Dari Petrus ke Paus sampai dengan sekarang itu mereka bisa menjelaskan itu. Lah kalau Protestan kan sakar PDW lah. Karena susah juga saya ngomongnya. Tapi kalau Bro Admin itu udah ngomong ya imani saja lah saya. Itu aja lah. Jangan dong. Masya Allah. Ini seru nih kayak gini nih ya. Kenapa? Saya tuh kadang Pak paracetamol ya. Saya itu lebih senang sebenarnya dan saya lebih merasa dihargai ngomong dengan orang-orang yang bisa diajak ngobrol kayak gini nih. Karena saya tuh udah pernah ngalamin ya diskusi sama teman-teman Kristen yang tidak bisa diajak ngomong. Itu saya memang butuh paracetamol gitu loh. Nah, tapi masalahnya adalah ketika kita seperti ini nih, kayak ada Bro Admin, Pak Paracetamol, Bang Jibril saya. Biasanya kita nggak ada kontroversi, nggak ada pertengkaran. Nah, biasanya nonton sedikit kan gitu tuh. Cuman saya lebih merasakan ada kualitas ketika kita bicara itu kayak Bro Admin dengan caranya walaupun dengan ilmu terbang sana terbang sini, tapi ya kembali lagi kita hargai gitu. Tapi kalau kebanyakan teman-teman Kristen itu Pak, ketika kita sudah memberi jawaban sama seperti teman-teman Muslim yang juga sudah diberi jawaban, terkadang lari lagi ke hal yang lain. Nah itu yang bikin debat kusir sebenarnya. Coba ini Uni yang selalu aku bawa tapi belum pernah terjawab. Coba Bang Paracetamol atau Bang Bro Admin. Bro Admin udah tahu soal ini, soal narasi ini. Definisi maha besar. Ya, biar Pak Paracetamol pernah bawa itu kok. Tapi beliau waktu itu kalau nggak salah membahas masalah maha kekal itu kekal. Beliau waktu itu mengkomparasi antara energi yang kekal lalu itu dia yang harus dipahami tuh. Itu masuk dalam ranah ontologis tuh tentang esensi itu. Mungkin Pak Paracetamol mau bawa tema itu tuh Pak.
Coba enggak saya narasiin dulu deh Bang sama Bro Admin sama Bang Paracetamol. Tuhan itu kan semestinya kan maha besar, maha suci, maha pencipta. Secara KBBI, secara definisi maha itu artinya kekal atau bentuk terikat. Jadi kalau dia maha besar, dia akan selamanya besar. Dia nggak pernah sedetik pun kecil, nggak pernah sedetik pun kecil, atau maha suci. Secara definisi dia kekal dan mengikat kesuciannya dari segala aspek. Maha Konsisten pencipta, gitu ya. maha pencipta, maha itu artinya kekal dan mengikat bentuknya. Jadi kalau dia pencipta, dia akan selalu menjadi pencipta, bukan menjadi ciptaannya. Nah berarti kalau abang menuhankan yang makhluk yang turun ke bumi seperti dewa-dewa Zeus ini, berarti runtuh ya, berarti gugur ya kemahabesarannya, kemahasuciannya dan kemahapenciptaannya. Coba bisa dipertanggungjawabkan nggak itu? Gini, definisi kemahaan itu juga sudah luntur sendiri ketika berbenturan dengan kehendak. Kan dikatakan kalau sudah maha besar tidak mungkin menjadi kecil, tapi akan berbenturan dengan kehendak. Yang namanya maha berkehendak itu yang bagaimana? Apakah dia bisa dari besar kemudian menjadi mengecilkan? Itu sudah disebut tidak mahal. Maksudnya di dalam kata maha sendiri yang itu berarti mengatakan berarti kalau maha berkehendak dia berarti nggak konsekuen. Berarti dia bisa pelan-pelan gitu. Bertentangan Bang maksudnya. Jadi kemahabesaran Tuhan itu akan ditentang kalau Tuhannya mau jadi kecil Bang gitu. Benar nggak Bro Admin? Iya. Gitu Bang Jim. Ngerti nggak Bang Jim? Gimana? Jadi gini Bang. Jadi kan Tuhannya punya sifat maha besar nih. Maka maha besarnya itu suatu saat akan bisa berubah kalau dia berkehendak untuk mengecil. Karena dia punya maha berkehendak gitu. Ya, Masalahnya berarti ini gugur dong maha besarnya. iya gugur. Dan lucunya lagi ketika Bro Admin mempertentangkan antara maha besar dengan kemaha kehendakan, pertanyaannya emang ada Tuhan yang mau berkehendak jadi kecil gitu? Iya kan kalau di Kristen ada. Nggak ada dari. Ada darinya itu. Itu bukan kehendak Tuhan tapi maunya umat Kristen. Sayangku, abangku. Ya gimana dong ya kan harus sesuai. Ini aku suka dari dia loh. Enggak. Jadi maha ketika dikatakan maha itu sebenarnya kata yang paling bisa mewakili itu hanya melampaui kemanusiaan, hanya itu saja. Tidak kemudian maha besar, tidak bisa maha kecil. Itu konsekuensi logisnya Bang. Berarti maha besar atau maha suci atau maha penciptanya itu gugur. Ya, itu akan kalah dengan maha berkehendaknya, Pak. Iya, jadi dia nggak maha yang lain, tapi tapi dia maha berkehendak gitu ya. Iya. Berarti dia nggak maha besar, nggak maha suci, nggak maha pencipta, dan nggak maha yang lain. Yang penting dia maha berkehendak gitu ya. Ya maha yang lainnya Bang, maha 90 kalau dalam asma wa sifat nih ada 100 nih kan, ya kan sama kata Allah nih. Jadi 99 itu bisa gugur kalau dia punya sifat maha berkehendak, karena menurut Bro Admin dia berkehendak jadi kotor, berkehendak jadi hina, berkehendak jadi nggak mulia gitu, jadi gagal. Nah itu masalahnya adalah kehendak Tuhan ingin jadi hina, kotor, itu tuh nggak pernah tertulis dalam kitab suci manapun. Kalau ada Tuhan yang mengatakan bahwa aku berkehendak begitu, melainkan orang-orang yang menghendaki Tuhan begitu. Ya. Kalau ada ya mana datanya Tuhan pernah bilang aku akan menjadi ini, kan nggak ada kan? Kan dikatakan kan kehendaknya Bro Admin itu bukan kehendak Tuhan. Bukan loh, gini seperti Yesus kan mengatakan juga, maksudnya terjadilah yang menjadi kehendak sesuai kehendakmu, bukan kehendakku. Ya kan kehendak Tuhan itu adalah mengizinkan Yesua HaMasyiah untuk di bumi mengajarkan apa yang diperintahkan, bukan untuk kehendak Tuhan itu dia jadi manusia mengecil, mengerut dan menguning gitu Bro Admin. Karena kalau memang ada kehendak Tuhan ingin mengecil, mengkerut dan menguning, itu tuh harus tertulis dari Tuhan sendiri yang bilang. Karena kalau nggak ada yang Tuhan nggak pernah bilang terus dikatakan Tuhan berkehendak begitu, berarti itu kan ada orang yang mewakili Tuhan sok tahu tentang kehendak Tuhan kan. Nah kalau memang Yesus pernah bilang bahwa Tuhan yang pernah berkehendak jadi kecil, menguning dan layu mati gitu kan, harusnya kan ada pernyataan eksplisit.
Tapi kan yang selama ini kita tahu bahwa bentar sedikit nih. Bahwa yang kita tahu adalah teman Kristen mengatakan Tuhan berkehendak mati dan segala macam itu kan bukan dari perkataan Tuhan Bani Israel dan Yesus sendiri, tapi dari hasil pembelajaran dari hasil asumsi lah dari kitab sucinya sendiri gitu, dengan mengambil ayat-ayat yang non eksplisit gitu. Gitu kan? Benar nggak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Waalaikumsalam Jibril, warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Unirifa, Ustadz Yoga, dan Ustadz Fandi Ahmad, Ustadz Delman. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi Gimana, Bang Daman? Maha besar itu bukan maha gede. Siapa bilang maha besar itu maha gede? Jadi maha besar itu lah hasaralah. Aduh, gimana cara bilang tauhidnya ya? Dia coba aku buat Gak perumpamaan ya. bisa kalau dibawa ke Kristen tuh gak bisa. Al-Kabir Kita memang kalau sudah umat Islam besar tahu Al-Kabir. secara esensi Tuhan itu bukan seperti kita menganggap Tuhan membesar gitu, bukan. Tapi kalau ke Bro Admin sama Pak Paracetamol, saya nggak bisa menggunakan kata itu karena itu kan kita bicara dalam ranah bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk. Jadi apapun tentang Allah, baik maha besarnya, baik mahanya, itu tidak sama dengan bagaimana kita memahami tentang apa yang kita lihat. Tapi kalau ngomong ke Pak Paracetamol dan Bro Admin menggunakan cara Daman, saya nggak bisa. Kenapa? Saya udah tahu Bro Admin dan Pak Paracetamol gitu. Nggak, aku ngomong ke Bang Jibril aja. Bang Jibril ekstra kasih ke Bro Admin. Gini. Gak ada cara. Gak ada cara. Ekstra. Cara bagus tuh kayak gitu tuh. Lebih baik Gini, ke Bang ekstra Jibril, kasih Bang Jibril transfer ke Bro Admin dan Pak Paracetamol. Lah hasaralah. Kita ingat dulu, besar kecil itu ilmu nisbi. Arti ilmu nisbi gini, nggak akan dikatakan satu benda itu besar jika tidak ada perbandingan. Dan nggak akan dikatakan benda itu kecil kalau nggak ada perbandingan. Nggak akan dikatakan benda itu panjang jikalau tidak ada perbandingan, jikalau berdiri sendiri. Contoh ini lebih panjang daripada ini karena ada ini. Seandainya nggak ada ini doang, apakah kita bisa bilang dia pendek dan kecil? Nggak bisa. Wajibnya dia nisbi dengan sesuatu. Allah itu la hasaralah. Itu arti kabir, tidak punya batasan. Bukan runutan kepada kecil, bukan runutan kepada besar. Agar tapi apa? Tidak ada batasan dalam apapun. Paham nggak maksudnya? Jadi apa gini? Karena Allah itu bukan ghaira ma'bud. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang dapat membandingi Allah. Maka Allah tidak bisa disebut besar kecil, tapi la hasaralah, tidak punya batasan. Contoh gini, kalau kita membandingkan Allah, misalnya andaikan Allah itu berbentuk andaikan, kita membandingkan, baru kita bisa bilang Allah itu besar kalau ada benda yang lebih kecil daripadanya. Akan tetapi kayak Bro Admin bilang tadi, akan mengkhianati yang namanya kehendak Allah jika Allah tidak bisa maha kecil. Menunjukkan apa? Kecil besar jika ada perbandingan, sedangkan yang bisa membandingkan Allah tidak ada. Makanya penjabaran daripada Allahu Akbar la hasoralah, tidak ada batasan daripadanya. Jadi kalau arti tidak ada batasan, tidak ada nisbah kepadanya. Arti tidak ada kepada nisbah, tidak ada yang membandingkannya kepada kecilnya, tidak ada yang membandingkan kepada besarnya. Jadi dibilang maha besar bukan maha gede. Bang Jibril udah mulai ditangkap? Paham. Oke, ekstra kasih. Nggak, Bang Bro Admin paham nggak nih? Paham. Intinya tidak ada pembanding. Itu pintar. Tuh. Itu dia. Oh ya, kalau tidak. Jadi kalau ada perbandingan, baru kita bisa bilang Tuhan itu besar. Tapi dia mengkhianati kuasa, nggak bisa jadi kecil. Ya. Itu kalau ada nisbi, itu makhluk, sifat makhluk. Enggak, tapi saya suka bro Admin ini, Bang Daman, dia udah mengakui Tuhannya itu nggak maha besar, nggak maha suci, dan Dia nggak maha jujur pencipta. loh Bang Jip. Sekali-sekali dia nih jujur loh Bang. Tapi maha apa tadi? Maha besar berkehendak. Maha berkehendak untuk mengecil, menguning dan mengkerut. Itu Ya, tadi kan aku gini. bilang kan. Kok jadi Ya, gini? masuk tadi ke Bang Daman yang dikatakan bahwa tidak ada pembanding. Betul, orang Kristen juga menyatakan hal yang sama. Tritunggal juga tidak ada bandingannya, kan begitu. Ini beda lagi. Aku udah duga. Berarti itu akan ke situ. Contoh Bro Admin, siapa gede rumah, siapa gede rumah Yesus sama Yesus? Siapa gede? Gimana? Siapa gede rumah Yesus sama Yesus? Ya rumah toh. Ya udah, apa juga yang lah hasaralah. Itu aja udah kena.
Jadi gini, Bro Admin ya. Bro Admin tuh aku suka banget cara dia diskusi itu gitu loh. Pertama dia tuh jujur gitu. Iya, kata dia emang begitu. Tapi kemudian dia terbang ke sana, ke sini gitu. Itu yang aku suka nih. Pak Paracetamol mungkin mau menanggapi nggak gimana dengan Bro Admin? Enggak, kita sambung Uni. Ini silakan kita maju. sambung. Saya begini, jadi tadi saya tuh terjebak dalam sebuah diskusi penarasian dan pematerian Tuhan. Kalau saya punya istilah bahwa Tuhan itu dibatasi oleh definisinya sendiri. Kenapa? Karena dalam pola pikir linear saja, yang tadi kita bicarakan itu kita mencoba sedapat mungkin menciptakan Tuhan. Nah, dengan berbagai macam ukuran, ruang, waktu, segala macam lah, maha besar, maha setengah besar, maha rada kecil, itu kan sebenarnya ukuran semua, itu pematerian semua. Nah, kalau saya, kalau saya menganggap Tuhan saya loh ya, Tuhan saya itu kalau dalam bahasa Jawa, mbuh raro, itu. Cuma Tuhan saya itu dibatasi oleh definisinya sendiri, bukan definisi dan kita. Dari tadi kita berusaha mati-matian menciptakan Tuhan. Kalau saya tanggapin ini nih. Ini yang tidak sama Pak. Maka tuduhan dari tadi menciptakan definisi Tuhan itu tuh tidak bisa dilempar ke Muslim Pak. Nah, kami sebenarnya Mbah roh itu yang Bapak maksud dalam bahasa Jawa itu, justru kami punya dalil eksplisit dari Tuhan langsung Pak. Laisa kamislihi syai'un tadi Pak. Itu dia. Sebenarnya kami tidak mendefinisikan Tuhan, tapi kami menyampaikan tentang Tuhan dari Tuhan langsung. Konsepnya apa? Pewahyuan. Nah, itu ya, artinya kami ini ketika berbicara tentang Tuhan, bukan karena konsepsi kami tentang Tuhan, bukan. Karena kami nggak mungkin mengkonsepkan Tuhan. Tuhan tak terkonsep. Tapi kami menyampaikan Tuhan itu memiliki sifat yang dia sendiri ceritakan. Memahami sifat itu, itulah yang menggunakan akal, pikiran, dan logika. Gitu loh Pak. Jadi kalau seandainya yang menciptakan Tuhan made in pribadi, itu adalah orang yang menjelaskan sifat Tuhan yang tidak pernah Tuhan katakan. Contoh kayak Bro Admin tadi, dia bilang bahwa Tuhan itu bisa menentang kemahabesarannya kalau dia berkehendak untuk mengecil. Nah, problem yang muncul adalah saya tidak pernah membaca literasi kitab suci Tanakh ataupun Perjanjian Baru ataupun Al-Quran bahwa ada Tuhan berkehendak untuk mengecil gitu. Bahwa ada Tuhan untuk berkehendak untuk menyalahi sifatnya. Kecuali ada Tuhan yang berkehendak untuk, contoh dia bilang bagaimana mungkin anak dihukum karena bapak, bapak dihukum karena anak. Ternyata ada dalam kitab Yesaya 21 Tuhan perintahkan untuk bunuh anak kecil karena dosa-dosa nenek moyang mereka. Nah, itu baru kontradiksi tuh. Tapi kalau yang maksudnya berkehendak itu Tuhan menjelma menjadi manusia, itu saya belum pernah ketemu tuh Pak, baik dalam PL ataupun PB ada pernyataan langsung Tuhan, baik yang versi roh dalam PL dan versi manusianya dalam PB itu dia klaim bahwa kehendak dia itu sebagai Tuhan pencipta alam semesta itu untuk berubah menjadi manusia itu belum pernah saya temukan kehendak dia sendiri. Maka penjelasan dari non-muslim yang mengatakan bahwa Tuhan berkehendak untuk mati menjadi manusia itu kan doktrin yang dari pengajaran manusia yang mengutip ayat-ayat yang dianggap sandaran untuk itu dari ayat-ayat non eksplisit seperti aku dan Bapa satu, Yohanes 1 ayat 1:14, pada mulanya firman-firman adalah itu kan non eksplisit karena bahkan kalau kita bicara tentang pada mulanya firman-firman bersama Allah, firman adalah Allah, itu kan bukan makna harfiah seharusnya, karena secara ontologis ya tidak mungkin perkataan adalah Tuhan, perkataan adalah yang berkata gitu. Jadi yang sedang membuat definisi tentang Tuhan by dirinya sendiri itu ya Bro Admin tadi, bukan kami. Sementara saya mendefinisikan Tuhan sesuai dengan Tuhan katakan tentang dirinya gitu. Seperti Allah Maha Besar, Allah Khabir gitu. Allah yang bilang
Kemudian Allah apa tuh? Subhanahu wa ta'ala gitu. Kalau Gitu. yang tapi lebih cocok ke Daman sih. Tapi Daman tolong jangan panjang-panjang man. Jelasin dong man itu awal dan akhir di Al-Quran kan ada tuh. Itu maksudnya secara definisi apa sih man? Kalau awal kayak muawil. Kalau Iya. kita muawil, arti muawil tuh gini. Awalnya kita karena adanya Tuhan. Awalnya Allah, tidak perlu adanya awal selain Allah, paham nggak? Iya, dia pencipta waktu, dia nggak terikat dengan waktu, paham itunya. Nah, itu. Kalau yang akhir, andaikan termekanisme kata akhir di dalam kepala manusia, maka Allah sang akhir, paham nggak? Sedangkan zona batasan kepala manusia, bisa nggak gini? Aku uji kepala Bang Jibril. Bisa nggak lu berpikir bahwa ini nggak akan mati sampai kekal? Bisa nggak? Arah pikiran lu sejauh itu? Nggak, arah pikiran, imagine. Oh iya, bisa lah kalau. Nah, itu menunjukkan apa kekekalan Allah. Imagine lu aja tiada batas. Lah Allah tiada batas. Kalau yang dari Bang paracetamol, alfa dan omega itu dari mana Bang? Gimana Bang maksudnya? Oh, gua tahu mancing nih orang-orangnya. Mbak langsung di ini gue langsung dipanggil Bang paracetamol. Gua tahu maksud lo. Lanjut Bang. Enggak, iya kalau yang Yesus bilang dia adalah alfa dan omega itu dari mana Bang? Maksudnya apa tuh? Ya itu kan sebenarnya kalau saya memahami teks itu konsep spiritual tentang Tuhan itu tak berawal dan tak berakhir. Begitu ya. Cuman kan itu kan terlalu pendekatannya itu terlalu materi gitu loh. Sama sepertinya mungkin dalam tulisan Arab huruf awal sama huruf akhir itu apa? Mungkin ada konsep seperti itu. Cuman kan itu bagaimana cara mengkonsepsikan Tuhan kan. Enggak, tapi yang di Abang lebih ke alfabet. Kalau yang di Al-Quran kayaknya enggak ya, Man ya? Bukan AZ ya? Man? Jip. Iya, bukan alfabetnya kan? Bukan A sama Z atau A sama O kan? No. Bukan tentang itu. Zahirnya itu bukan akhir Z kan? Pakai zahir. Arti zahir nampak. Enggak, karena menarik Bang Daman. Ini saya tunjukin aja. Uni masih monitor nggak? Moneter. Ini kalau Uni bisa nyimak sedikit aja Uni. Kalau kita mainnya agak jauh sedikit. Kalau saya baca kitab yang namanya ini dari Bhagavad Gita. Ini kitab Gita. Iya betul. Di sini kalau saya baca ya di chapter 10 butir 33 si Brahmana ini bilang I am the letter A, akulah alpha. Habis itu di sini chapter 10 butir 20 dan aku adalah omega. Nah ini 6 Sama, abad iya. Ini abad sebelum Janus juga gitu Bang. Oh iya, ini udah ayat jadi bukan Janus lagi, ini udah ayatnya ini. Ya. Kalau itu kan ayat kitab suci tuh. Kalau kitab Janus, suci. ya Janus juga digelari sebagai dewa Alpha Omega. Apakah itu maksudnya yang saya pertanyakan apakah konsepnya sama dengan yang di Al-Quran? Beda Bang, aku udah baca tuh tentang awal dan akhir dalam Islam itu. Awal dan akhir itu nggak berkaitan dengan angka, tidak berkaitan dengan alfabet sebenarnya kan. Para ulama itu dialah yang sang awal, itu bukan berarti dia berawal, tidak. Kan Allah mengawali segala sesuatu gitu. Sama dengan dialah sang akhir, berarti dia yang mengakhiri gitu. Jadi apa yang berawal yang berakhir itu ya Allah asbabnya. Bukan berarti Allah itu akan berawal karena sebab kemudian dia berakhir karena sebab, bukan. Begitu juga kalau kita bicara zahir, Allah zahir dan Allah batin. Apakah Allah terlihat dalam bentuk wujud lalu bukan begitu cara pemaknaannya. Tapi kalau dalam Islam sendiri kan kita kan menggunakan kaidah bahasa nih. Menggunakan kaidah bahasa.
Pertama diikat dengan laisa kamitslihi syai'un. Artinya apapun perkataan tentang satu diksi atau term yang ada di benak kita yang itu kita pahami ke makhluk itu tidak pernah bisa dipahami ke Allah gitu loh. Makanya Allah bilang jangan kalian kaji zatku tapi kajilah apa yang Allah ciptakan. Kenapa? Karena Allah sudah ikat kita dengan laisa kamitslihi syai'un tadi itu Bang Jib. Nah jadi kenapa kita umat Islam itu tidak pernah mendeskripsikan Allah melampaui apa yang Allah ceritakan tentang dirinya, karena itu kekhawatirannya manusia dulu tuh tersesat itu gara-gara itu Bang. Diksi itu disalahpahami, term itu disalahpahami, akulah alfa dan omega, ya kan? Ini berarti kan kemudian bahwa Tuhan itu kemudian dia berawal pada mulanya, maka diterima bahwa Tuhan ada yang bermula, yaitu pada mulanya dia menjadi Tuhan, pada mulanya kemudian dia berakhir. Akhirnya kan kegalpahaman itu diterima Bang. Kalau kita kan nggak bisa Bang. Maksudnya maksud aku sebenarnya tuh kalau sangat dia bijaksana. sebenarnya kalau dia masuk timeline aja udah jadi makhluk dong berarti, betul nggak? Dia terikat waktu dan ruang itu sebenarnya kan nggak bisa karena Allah Zahir dan Kalau udah batinnya ada maksudnya pada Allah. mulanya, nah, kalau dia udah di dalam ada mulanya, berarti dia udah makhluk karena waktu itu kan diciptakan Tuhan. Makanya Allah bilang kan akulah waktu itu, bukan berarti kan kalau menggunakan kaidah filosofi orang-orang berilmu kan paham tuh akulah waktu. Apakah Allah itu waktu dalam makna seperti akulah firman nggak begitu. Tapi kenapa Allah bilang akulah waktu itu? Ya karena waktu itu ada karena Allah gitu loh, bukan berarti Allah berubah jadi waktu, enggak. Kalau kita pahami menggunakan kaidah berpikirnya umat Islam kan, menggunakan pijakan kita tuh tetap satu Bang. Laisa kamitslihi syai'un itu suatu hal batasan Bang. Ukuran gitu loh. Ini jadi cocok apapun nih. Ini cocok namanya Bang paracetamol nih. Pasti udah ngambil berapa kali nih paracetamol nih. Udah 6 dia. Tapi gini, aku lebih sederhanakan. Bang Jib tahu ahad dan muahad nggak? Tahu. Nah, ahad dan muahad contoh gini. Bang Jibril kan esa, Tuhan juga esa. Cuman bedanya esanya Bang Jibril karena esanya Tuhan. ya Tapi atau tapi esanya Tuhan ghair musabbab. Artinya tidak ada yang menyebabkan dia esa gitu. sama kayak gini Daman. Bang Jibril itu kalau dia nyiptain mobil dia pencipta. Tuhan juga pencipta, tapi Tuhan pencipta yang tidak diciptakan. Bang Jibril pencipta yang diciptakan. Oh maaf. Ini maaf. Kalau saya menciptakan mobil itu bukan menciptakan, itu membuat namanya. Karena ada bahan bakunya. Oke, kalau Menciptakan itu dari nggak ada jadi ada. Kalau Iya, makanya membuat dia itu ada. didefinisikan pencipta yang tidak diciptakan gitu loh. Dia mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Sementara kita menghadirkan sesuatu dari sesuatu yang sudah ada gitu. Dan kita tuh juga diciptakan. Artinya kita sendiri itu hadir dari pencipta itu. Makanya kreator itu gini, rada kesel kalau udah ada pergeseran makna nih. Iya, itu dia yang membuat Contohnya ini apa namanya menciptakan lagu. Tunggu bentar deh, lagu itu kan ada dasarnya, ada key-nya, ada kuncinya, ada liriknya, itu ada bahan baku. Komposernya. Itu mestinya bukan menciptakan, itu membuat lagu, bukan menciptakan. Kenapa jadi aduh? sama kayak bikin anak kan bukan menciptakan anak Bang kita. Iya, Kita kan makanya. buat anak. Itu dibuat, diaduk ya kan. Intinya gini, gitu. Kayak kalau pizza membuat itu berproses, kalau mencipta itu tanpa proses. Bisa dipahami? Mencipta itu tanpa proses, kalau membuat ada proses. Tapi penciptaan alam semesta kan ada prosesnya Daman. Versi kemanusiaan, versi Allah kan nggak Versi ada. kemanusiaan. Muahad. Oh iya, kalau kita bicara ke sana iya. Tapi ini sulit tahu dipahami sama, mohon maaf nih ya, karena kan diksi-diksi yang dalam Islam itu kan makna dan etimologi, esensi terminologinya kan nggak bisa disamaan dengan bahasa Indonesia dan bahasa lain. Kayak gini nih juru selamat tuh. Kalau kita bicara juru selamat, Tuhan tuh juru selamat, tapi manusia juga juru selamat, Nabi juga juru selamat. Tapi ini sebenarnya nggak bisa ya. Aku tuh nggak terima atau kata-kata yang bukan bahasa Al-Quran. Makanya di dalam Islam itu Allah itu as-salam gitu loh. Allah itu bukan juru selamat, tapi Allah lah pemilik keselamatan gitu. Jadi kalau di Kristen kan Tuhannya kan juru selamat tuh. Sebenarnya kayak kok Tuhan jadi juru selamat? Bukankah Tuhan itu yang mengutus juru selamat kan Enggak, gitu? tapi pertanyaan saya tadi belum dijawab loh sama Bro Admin nih yang Yohanes 17. Dia udah itu. turun. Itu Ya udah Bang Yohanes. Paracetamol, kasih hajar Bang Paracetamol. Coba Bang Paracetamol bisa buat saya paham nggak yang di Yohanes 17 tadi yang
Yesus bilang sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, Bro admin bilang enggak, firman itu ajaran. Oke, saya ganti, sebab segala ajaran yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.